Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Saiful Bicara. Seperti biasa, teman-teman semua, setelah menonton debat Capres, biasanya saya langsung membuat satu konten terkait dengan opini dan penilaian saya terhadap apa yang kemudian disampaikan oleh 3 kandidat Capres. Di debat yang ketiga, atau dalam hal ini debat kedua Capres, saya tidak langsung membuat konten. Pertama, karena saya ingin melihat bagaimana respon dari setiap kandidat after mereka melakukan debat gitu ya. Kemudian saya ingin melihat juga bagaimana klarifikasi yang dilakukan oleh setiap jubir kaitannya dengan yang disampaikan oleh setiap kandidat gitu ya. Karena ada beberapa yang kemudian menyinggung terkait dengan validasi atau validitasnya data gitu ya. Kemudian saya juga ingin melihat sejauh mana gimmick-gimmick dan dinamika politik yang kemudian dihadirkan oleh setiap kandidat maupun pendukungnya, yang kemudian itu jadi perbincangan publik atau dalam hal ini netizen kemudian memberikan komentar gitu. Nah, di debat Capres yang ketiga kemarin, kita tentu bisa menilai, kalau saya pribadi secara objektif gitu ya, dengan rutinitas yang ada di politik profesional, kemudian interaksi dengan teman-teman politisi dan sebagainya, bahkan pernah mengalami satu fase di mana ada di forum debat presiden mahasiswa gitu, walaupun mungkin beda, tapi paling tidak saya menjadi peserta dan pelaku lah bagaimana memang adrenalin atau mentalitas yang diuji ketika dalam panggung debat gitu. Apalagi ini kan debat Presiden Republik Indonesia yang kemudian setiap mata orang tertuju, bahkan gerak dikit saja gitu ya, atau gimmick politik yang dilakukan oleh tubuh saja bisa jadi digoreng begitu masif oleh para netizen atau pendukung masing-masing kandidat. Secara objektif, saya menilai bahwa pertama, debat Capres yang ketiga ini atau debat Capresnya yang kedua ini kemudian memberikan satu penilaian terhadap performa yang cukup apik dan cukup bagus di Pak Ganjar. Secara objektif, saya harus akui bahwa Pak Ganjar di debat Capres yang ketiga ini cukup oke. Dia bisa menjadi orang yang kaya akan substansi dan memberikan satu gagasan yang kemudian bisa diterima oleh publik, dan bahkan beberapa media atau beberapa lembaga menempatkan memang posisi Pak Ganjar sebagai posisi yang kemudian unggul dalam konteks substansi yang disampaikan oleh Capres dalam forum debat yang ketiga. Yang kedua tentu kita bisa lihat mungkin performanya Anies ada di posisi kedua, baru yang ketiga Prabowo. Tentang bagaimana penilaian ini dan sebagainya, tentu setiap orang punya penilaian masing-masing. Tapi di debat yang ketiga ini ya, di mana temanya saya bacakan supaya tidak salah gitu ya. Temanya pertahanan, keamanan, hubungan internasional, kemudian globalisasi, geopolitik dan politik luar negeri. Itu jadi tema yang sebetulnya sebelum terjadinya debat Capres yang ketiga ini, itu seringkali digadang-gadang bahwa tema ini adalah Pak Prabowo banget gitu ya. Kenapa? Karena Pak Prabowo sebagai Menhan, dia paham militer, bahkan database yang kemudian sebegitu banyak kaitannya dengan militerisasi dan pertahanan keamanan negara Indonesia, itu beliau punya gitu. Bahkan ada orang yang bilang bahwa Pak Prabowo ini adalah kamus berjalannya keamanan negara Indonesia gitu. Nah ini ada yang kemudian menyampaikan itu sebelum adanya debat. Tapi ketika debat berlangsung, ada momen di mana Anies Baswedan pertama kali di sesinya juga langsung menyerang Prabowo gitu. Sehingga saya rasa Pak Prabowo mungkin tidak terkontrol juga, dan kemudian apa yang diketahuinya kemudian tidak tersampaikan dengan baik atau tidak terdelivery dengan baik. Nah ini yang kemudian menjadikan argumentasi bahwa debat Capres yang ketiga ini memang secara substansi saya akui Pak Ganjar lebih oke. Yang kedua Anies Baswedan, yang ketiga baru Pak Prabowo. Anies Baswedan mampu menyampaikan apa yang kemudian dimaksud terkait dengan visi misi program kerja yang ke depan akan dilakukan berkaitan dengan tema tersebut gitu ya. Pak Ganjar juga sama, tapi yang menarik adalah dua capres ini 01 dan 03 memberikan satu
satu irama atau orkestrasi yang kemudian sama-sama ingin memberikan satu challenging gitu ya, atau satu pertanyaan yang kaitannya dengan data pada Pak Prabowo. Kita harus paham dulu kenapa kemudian 01 dan 03 ini bisa memberikan pernyataan atau statement yang seolah-olah di narasi publik terlalu menyerang atau tendensius terhadap Pak Prabowo. Pertama yang perlu kita clearkan adalah ini forum debat, di mana debat itu memang ada tendensi di dalamnya. Kalau tidak ada tendensi ya bukan debat namanya, kan itu ya. Jadi kekuatan dalam narasi, kekuatan dalam data, kekuatan dalam menyampaikan itu adalah satu keunggulan yang harus dimiliki setiap orang yang akan debat dalam forum itu gitu. Nah, saya merasa bahwa 01 dan 03 itu positioningnya sebagai masyarakat sipil yang tidak tahu akan adanya satu fenomena dalam konteks pertahanan dan keamanan negara, kemudian di feeding oleh timnya yang punya ahli-ahli di bidang militer dan keamanan dan pertahanan negara. Karena 01 dan 03 ini masyarakat sipil, kemudian mereka menerima itu dengan luar biasa gitu, sehingga dia akan belajar dan kemudian ingin menyampaikan dengan detail gitu. Nah, sementara di 02 ini adalah Menteri Pertahanan, bahkan yang kemudian juga orang militer gitu dulunya, sehingga ya memang wajar kemudian harusnya ketika 01 dan 03 menyampaikan terkait dengan data, harusnya ketika 02 menyampaikan bahwa ini datanya salah dan sebagainya, ya harusnya disampaikan aja. Kalau kemudian kita mau objektif, apa yang disampaikan 01 dan 03 itu ketika berkaitan pertanyaan terkait dengan data, saya rasa tidak ada data yang kemudian itu menyerang data strategis intelijen gitu, atau data strategis negara. Karena kalau kita baca undang-undang keterbukaan informasi publik juga ada memang beberapa part di mana di pasal tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa data yang tidak bisa dibuka kepada publik gitu. Tapi kan kalau kita mau menilai dan secara objektif mau sadar bahwa yang disampaikan 01 dan 03 itu bagi saya pribadi gitu ya, itu adalah data yang umum, yang general, yang hanya meminta konfirmasi apa yang kemudian sudah dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai Menhan dan sebagai dalam hal ini sebagai capres juga gitu. Nah, sehingga kan ini menjadi blunder gitu. Dan anehnya Pak Prabowo sendiri tidak kemudian menyampaikan itu dengan alasan atau dalih rahasia. Kebetulan saya membuat konten ini setelah saya juga menonton YouTube-nya ILC gitu ya, Indonesia Lawyers Club gitu ya. Ada jubirnya 02 di sana, jubirnya 01 dan jubirnya 03. Saya semakin yakin gitu ya bahwa apa yang disampaikan 01 dan 03 itu bukan kaitannya dengan data rahasia, karena jubirnya 02 yang kita katakan data rahasia tadi gitu ya. 02 ini jubirnya Herzaki, orang politisinya Demokrat gitu ya. Dia membeberkan secara detail terkait dengan apa yang kemudian dimaksud atau yang kemudian menjawab apa yang ditanyakan oleh Anies dan oleh Ganjar. Jadi kan ini mengkonfirmasi bahwa sebetulnya data yang kemudian dipertanyakan oleh 01 dan 03 itu bukan data rahasia, karena sudah disampaikan juga oleh jubirnya. Bahkan di waktunya juga terbatas. Kalau kemudian alasannya Pak Prabowo kan menyampaikan ini alasan kerahasiaan negara, kemudian tidak cukup waktu dan sebagainya. Please, come on, kita itu sedang memilih calon pemimpin yang akan menahkodai 270 sekian juta masyarakat Indonesia, yang kemudian dalam forum-forum internasional, forum-forum global itu juga tidak kemudian tidak kemudian ketika kita menyampaikan tidak dibatasi, tapi justru dibatasi oleh waktu juga gitu kan. Makanya ini keahlian kita menilai bahwa siapa sosok yang kemudian layak kita perjuangkan dengan narasi dia cakap untuk menyampaikan visi misi program kerja dan narasi gagasannya dengan waktu yang terbatas juga gitu. Karena saya juga pernah menjadi pelaku atau peserta debat gitu ya. Saya juga paham betul tendensi orang kemudian atau tendensi lawan debat dalam menguliti apa yang kita berikan itu menjadi
satu tantangan terhadap mentalitas kita juga, sehingga kita bisa nggak nih menyampaikan dengan lugas, tegas gitu ya, dan kemudian maksudnya jelas gitu. Nah, dari sisi itulah yang kemudian saya rasa masyarakat juga bisa menilai dari 3 kandidat capres ini di debat yang ketiga yang kemarin, kaitannya dengan pertahanan itu performanya seperti apa. Nah, kita lanjut pada fase di mana after debat ini kita bisa menilai gimmick politik, dinamikanya, kemudian drama-drama yang muncul itu juga menjadi penilaian bagi saya pribadi. Kenapa? Karena ini satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan dalam ruang konstelasi politik 2024 ini. Kita bisa lihat setelah debat kemarin ada pernyataan Prabowo di Riau kalau tidak salah, yang kemudian itu juga memberikan tensi politik yang cukup panas, dan tentu ini memang karena dinamika tahun politik ya, makanya segala hal yang kemudian diucapkan oleh kandidat itu bisa jadi satu percakapan publik atau fenomena sosial teks yang ada gitu. Di Riau, Prabowo menyampaikan ada analogi terkait hewan yang dibantu bahkan gitu ya, kemudian ada yang mempermasalahkan, saya supaya tidak salah gitu ya, saya mengutip dari Kompas gitu. Kompas mengutip kalimatnya Prabowo, dia bilang, saudara-saudara, ada pula yang menyinggung-nyinggung saya, punya tanah berapa? Dia pintar atau goblok sih? Nah, kalimat ini banyak orang yang menafsirkan ini tertuju pada Anies Baswedan karena sempat menyinggung terkait dengan tanah yang dimiliki Pak Prabowo, yang sebetulnya itu juga ditanyakan di debat 2019 ketika Jokowi juga menanyakan, di debat ya 2019 kalau tidak salah menanyakan terhadap kepemilikan tanah itu pada Prabowo gitu. Nah, kalau kita bisa menilai, ya saya rasa sih ya kita juga harus fair mengatakan bahwa alangkah eloknya kalau kandidat capres walaupun di dalam satu event atau satu acara, dalam hal ini acara internalnya, memberikan satu edukasi politik terhadap apa yang kemudian disampaikannya, termasuk kalimat-kalimat atau diksi-diksi yang dipilih. Saya khawatir ini jadi bumerang karena Bawaslu juga sudah notice gitu ya, bahwa kalimat umpatan ini bisa jadi masalah gitu ya, bisa dipermasalahkan ketika memang ada yang melaporkan. Nah, saya nggak mau kandidat-kandidat ini saling melaporkan karena gimmick-gimmick politik yang nggak perlu gitu. Jadi ya kalau misalkan memang tidak bisa dijawab ketika debat, ya udah keluarkan kalimat-kalimat yang kemudian mengcounter secara ilmiah, secara data gitu. Jangan kemudian memberikan umpatan-umpatan yang cenderung ini tendensius, yang kemudian mengarah pada hal-hal yang akan bisa menggerus elektabilitas kandidat tersebut. Saya mencoba untuk fair dan objektif teman-teman semua, terlepas dari teman-teman punya opini seperti apa, tapi kita harus fair bahwa after debat kemarin itu menunjukkan bagaimana atau kita bisa menilai bagaimana setiap kandidat itu merespon dari apa yang kemudian setiap orang tanyakan gitu. Karena kan kalau kita lihat ya tanggapannya Anies misalkan terkait dengan pernyataannya Prabowo ini kan matur suwun atau terima kasih gitu ya, dan ya kita bisa menilai lah siapa yang kemudian bisa menjawab dan tidak. Nah, kembali lagi after debat kemarin juga ada hal yang menarik adalah terkait dengan pernyataannya Jokowi yang kemudian disinyalir tidak bisa berlaku netral. Seharusnya Presiden memberikan satu positioning gitu ya, yang kemudian berlaku netral. Tapi kalau kita objektif menilai, mana ada kemudian yang bisa netral ketika anaknya juga ikut berlaga gitu, walaupun itu sekelas presiden. Tentu kan ingin memberikan dukungan dan memberikan support terhadap anaknya gitu kan. Nah, ini kan sehingga warna-warna politik yang disampaikan oleh Jokowi itu selalu kaitannya oleh masyarakat secara luas itu dikaitkan langsung dengan pembelaan terhadap 02 gitu, karena di sana ada anaknya. Nah, saya berharap Presiden juga memberikan satu warna politik yang tidak sama sekali ikut cawe-cawe. Karena kalau kemudian mengomentari apa yang kemudian dilakukan oleh kandidat capres dalam debat gitu ya, bahkan memberikan satu usulan format debatnya dirubah, saya rasa itu terlalu berlebihan, dan itulah yang kemudian ujian kepemimpinan seorang capres yang akan habis masa kepemimpinannya. Kita ingin melihat Jokowi soft landing gitu ya, selesai dengan nama baik,
Tapi kan sulit karena memang ada keterlibatan anaknya yang kemudian kalau kita bicara etik yang disampaikan Prabowo terhadap Anies gitu ya, bahwa Mas Anies atau Profesor Anies ini nggak layak untuk bicara etik gitu ya, karena saya rasa tidak punya etika gitu. Saya rasa harusnya Pak Prabowo juga melihat itu pada ruang yang lebih luas. Ada Gibran di situ gitu ya, ada anaknya presiden di situ, yang kalau kita mau bicara fair terhadap keputusan etiknya MK itu juga melanggar etik gitu. Nah ini kan yang perlu kita elaborasikan. Saya hanya ingin memberikan satu argumentasi itu, teman-teman semua. Ditambah satu data yang dari Kompas gitu ya. Saya mengutip dari Kompas terkait dengan hasil surveinya gitu ya. Hasil survei Litbang Kompas bahwa 66,7% dari total 212 responden tidak mengubah pilihan capres dan cawapres setelah menonton debat. Hanya 11,3% responden yang mengaku akan mengubah pilihan. 11,3% itu sangat tinggi juga gitu ya. Kemudian 22% yang masih belum menjawab tidak tahu tidak jawab, atau masih kita katakan undecided voters gitu ya. Yang kemudian kita tunggu menyeberangnya kemana. Tapi yang menarik di survei Litbang Kompas maupun beberapa lembaga yang lain seperti CPCS gitu ya. CPCS itu Center for Political Communication Studies. Itu menempatkan pertama Prabowo masih di 39,7% kalau di Kompas, Anies Baswedan kemudian yang kedua 16,7%, kemudian Ganjar 15,3%. Kalau di CPCS ini dikutip saya mengutip dari Kompas, Prabowo Subianto itu 51,7%, kemudian Anies Baswedan 21,8% dan Ganjar Mahfud 21,3%. Kemudian dari hasil surveinya IPN, ya IPN itu Indikator Publik Nasional menempatkan Prabowo 50,2%, Ganjar Pranowo 23,1%, kemudian Anies Muhaimin Iskandar 22,7%. Nah, memang ada perbedaan dari beberapa lembaga survei, tapi di sini juga rata-rata mereka masih ada di margin of error 2-3%. Sehingga kalau kita bisa lihat dari hasil debat dan kemudian percakapan publik hari ini, rasa-rasanya narasi untuk satu putaran yang sering digaungkan oleh kubunya 02 akan agak sulit dicapai gitu ya, karena potensi untuk dua putaran itu sangat besar sekali. Bahkan kan ada tren Anies merangkak naik sementara Ganjar mengalami degradasi atau penurunan gitu ya, sementara memang Prabowo masih unggul. Tapi tadi gimmick-gimmick politik, komunikasi politik yang disampaikan oleh kandidat itu bisa menjadi satu kekuatan politik atau justru satu bumerang. Karena mengingat pemilih kita juga sudah mulai cerdas, bisa kemudian menilai mana yang elok untuk dipilih kalimat-kalimat seorang capres itu gitu ya, mana yang enggak sebetulnya. Sehingga ini pertanyaannya balik lagi pada kandidat setiap capres, mampukah kemudian setiap kandidat capres membuat kotel efek dalam sebuah konstelasi politik itu bukan hanya dari kerja-kerja partai politik, tapi dari kerja-kerja yang dilakukan oleh kandidatnya masing-masing. Dalam hal ini, bagaimana dia delivery atau komunikasi politiknya, bagaimana respon publik terhadap apa yang disampaikannya gitu ya, bagaimana narasi dan gagasan yang disampaikan pada publik, itu yang kemudian bagi saya pribadi yang paling penting. Karena ke depan yang paling krusial untuk kita lakukan sebagai pemilih gitu ya adalah bagaimana kita bisa memilih kandidat capres dan cawapres yang punya satu narasi, yang punya satu gagasan, yang punya berbagai macam program yang pro terhadap rakyat. Karena kita juga sudah jengah janji-janji kampanye yang kemudian digelontorkan tapi kemudian tidak menyasar yang substantif gitu ya. Karena banyak juga ini yang terbaru, justru ada berita dari proyek strategi nasional yang kemudian disinyalir banyak dikorupsi oleh ASN dan politisi di bidang ini gitu. Nah ini kita tidak mau hal ini terjadi, karena berapa banyak hutang negara kita yang hari ini juga harus dibayar, berapa kerugian dari korupsi yang dilakukan oleh politisi, berapa kos politik yang dikeluarkan untuk memilih seorang kandidat gitu ya.
yang kemudian diharapkan bisa memecahkan atau bisa memberikan solusi terhadap masalah bangsa dan masalah masyarakat yang hari ini dimiliki gitu. Nah, ini kan pertanyaan yang perlu kita berikan jawaban ketika nanti 14 Februari 2024. Jadi saya sih berpesan, semoga ini bisa jadi pendidikan politik bersama teman-teman semua gitu ya. Saya hanya ingin menyuarakan apa yang jadi opini saya, terlepas dari teman-teman punya opini, kemudian teman-teman punya preferensi memilih siapa untuk siapa gitu ya. Tapi saya pribadi punya hak yang sama seperti teman-teman semua untuk menilai dan memberikan satu edukasi politik bahwa si A ini seperti ini, si B seperti ini, si C seperti ini. Sehingga harapan saya ini bisa jadi ajang untuk kita memberikan satu hal yang bisa jadi pertimbangan orang memilih. Itu saja sih teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada kalimat yang kurang tepat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum.